أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أصدقنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan ibadah setelah sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, pagi ini dan hari ini semuanya diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik dan benar. Para jamaah sekalian, kita masih pada ayat yang ke-127 ya. Saya ulangi sedikit daripada apa yang sudah kita tadabburi pada pertemuan yang lalu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa id, dan ingatlah ketika ya. Wa id, dan ingatlah ketika ya. Ada kalimat yang dibuang ya, ada kalimat yang enggak tertulis ya. Wadkur id yarfa'u Ibrahim ya. Aslinya begitu ya. Wadkur id yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan ya. Kemarin kita juga sudah singgung ya kata-kata yarfa'u. Kata-kata yarfa'u. Yarfa'u itu kalau bahasa Indonesia kita ini itu adalah kata kerja bentuk sekarang dan bentuk yang akan datang ya. Kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang, yarfa'u itu ya. Atau bahasa Arabnya fi'il mudhari ya, berlaku untuk sekarang maupun yang akan datang ya. Jadi kata kerja yang berlaku sekarang dan untuk yang akan datang itu yarfa'u. Kalau kata kerja yang berlaku lampau itu rafa'ah, yaitu fi'il madhi namanya ya kan, lampau kan begitu ya, sudah dilakukan, sudah terjadi. Nah, namun di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita yaitu apa? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang meninggikan, kan bahasanya begitu. Karena dia pakai kata kerja yang bentuk sekarang dan yang akan datang. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang meninggikan, sedang membangun. Padahal ayat ini turun, jelas Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah. Ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, jelas Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah. Mestinya kalau sudah membangun, pakai kata-kata rafa'ah, ya kan? Wa id rafa'a, umpama begitu ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah. Bukan kemudian dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Bukan begitu mestinya. Mestinya bukan begitu ya kan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah ya. Nah, ini yang kemarin kita juga sudah singgung. Apa fungsinya? Kan begitu. Apa fungsinya? Ya. Fungsinya adalah supaya kita mengingat proses Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kapan itu? Sejak pokoknya ketika kita menghadap Ka'bah, ingatlah ketika di depan kita ini bahwasanya Nabi Ibrahim sedang bangun Ka'bah.
Jadi ketika kita beribadah menghadap Ka'bah, ingatlah bagaimana proses Nabi Ibrahim dulu itu membangun Ka'bah. Kita sedang sholat, kita sedang beribadah menghadap Ka'bah, kita ingat Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Sampai kapan? Terus. Setiap kali beribadah di Ka'bah, menghadap Ka'bah, terus ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Maunya Allah begitu dengan kalimat ini. Kalau dengan kalimat ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah, selesai sudah. Yang kita ingat bangunannya saja. Yang kita ingat bangunannya. Oh, dulu yang bangun ini Ibrahim, selesai. Tapi kalau pakai kalimat ini, yang Allah Subhanahu wa taala minta, ingatlah ketika Nabi Ibrahim dulu sedang atau ketika sedang membangun Ka'bah ini. Sekarang ini loh. Ingatlah itu. Nah, sehingga kemudian muncul kekhusyuan, muncul ketawaduan, muncul keikhlasan. Ketika kita sedang berada di depan Ka'bah, ingat betul bagaimana susahnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Berdua, bahan apa adanya, tidak ada semen, tidak ada apa, batu itu harus dipotong-potong terlebih dahulu dengan alat potong yang mungkin serba terbatas dan sebagainya. Betapa susahnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, ingatlah itu dulu, ingat terus ketika sholat tuh ingat begitu terus. Itu maksudnya begitu ayat itu, ya kan? Wa'id yarfa'u, maka kemudian pakai kata-kata yang bentuk sekarang maupun yang akan datang atau fi'il mudhari'. Kemudian wa'id yarfa'u, dan ingatlah ketika Ibrahim membangun atau meninggikan qawaidah, yaitu pondasi. Pondasi apa? Minal bait, yaitu pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah. Inilah yang kemarin sempat terjadi debat. Sempat terjadi debat. Apakah yang membangun itu memang Nabi Ibrahim ataukah ada yang membangun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Kalau lihat ayat ini, Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah, Kenapa? Karena Nabi Ibrahim membangun atau meninggikan pondasi. Berarti apa? Belum ada bangunan. Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah itu. Ini berdasarkan ayat ini, juga berdasarkan ayat yang lain, seperti doanya Nabi Ibrahim, yang kemarin kita sudah singgung. Ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan Hajar, kemudian Ismail, Nabi Ibrahim itu langsung pergi tanpa ngasih tahu istrinya, dikejar sama istrinya. Wahai Ibrahim, apakah kamu meninggalkan kami sendiri di sini? Nabi Ibrahim nggak jawab, jalan terus, dikejar lagi, Nabi Ibrahim, apa kamu meninggalkan kami sendiri di sini? Jalan lagi, sampai kemudian agak jauh ditanya sama istrinya, wahai Ibrahim, amurukallahu, apakah Allah yang amarakallahu, apakah Allah yang memerintahkan kamu ini? Nabi Ibrahim mengangguk, iya. Kalau sudah begitu, balik istrinya. Setelah Nabi Ibrahim mengatakan, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Nabi Ibrahim menjawab mengangguk, iya. Langsung istrinya balik, nggak ngejar lagi. Kenapa? Idzan la yudhi'an Allah. Kalau sudah begitu, pastilah Allah nggak akan menyia-nyiakan kami, kata istrinya. Itu istri yang luar biasa itu, Mangkat mas, wis mangkat apa? Kemana wah ini yang susah sama lah kemar ya, anak kemar. Aja ini Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim enggak. Ini yang memerintahkan engkau yang apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Iya, langsung balik dia. Enggak tanya dia. Enggak tanya dia, istrinya enggak tanya. Kenapa di sini? Kan enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada apa-apa. Enggak ada tempat lain apa? Enggak, balik istrinya. Agak jauh, enggak kelihatan istrinya, baru Nabi Ibrahim balik, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak keluargaku ini biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada buah-buahan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada bangunan dan lain sebagainya. 'Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebut rumah, di sini Allah Subhanahu wa taala meninggikan pondasi, berarti yang dimaksud rumah itu adalah ya pondasi ini. Paham?
Karena emang nggak ada apa-apa. Kalau memang di situ waktu itu ada rumah, ya sudah selesai, enak. Nggak disuruh bangun, nggak disuruh bangun pondasi lagi. Sudah ada rumah. Padahal ayatnya mengatakan tidak ada apa-apa. Berarti yang dimaksud rumah ya pondasi itu yang disuruh meninggikan. Berarti apa? Memang Nabi Ibrahim lah yang kemudian membangun Ka'bah. Ini pendapat yang pertama ya, yang kemarin kita singgung. Loh, ada lagi yang memang menyebutkan bukan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Allah lah yang pertama kali. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan. Loh. Wudi'a diletakkan lin-nasi bagi manusia. Kalau bagi manusia tentunya belum ada siapapun ya kan. Tapi Allah sudah meletakkan sebuah rumah di situ. Ya, meletakkan sebuah rumah di situ. Fihi ayatun bayyinat. Nah, disitulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menyebutkan apa? Wudi'a lin-nas. Rumah yang pertama kali dibangunkan untuk manusia. Berarti yang bangun siapa? Allah. Ya kan? Berarti yang bangun Allah. Ya. Nah, ini kalau kita bicara teks kalimat kemungkinan bisa seperti itu. Nah, barulah kemudian kita nanti merujuk kepada bagaimana tafsir para ulama, kan begitu. Nah, ini masuk babnya bab tafsir. Kalau kita bab tadabbur, bab ayat nggak mali-mali, nggak selesai, ya kan? Nanti bilang Ibrahim, yang satunya bilang enggak, di ayatnya ada semua, ya kan? Ayatnya ada semua, kan begitu. Nah, kalau kita tadabbur ayat memang begitu nanti. Tapi kalau kita bicara tafsir, nanti bisa digabungkan. Ya? Kalau kita bicara tafsir, nanti bisa digabungkan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Nah, kalau kemudian kita bicara tafsir, memang ada 3 pendapat para ulama. Ya? Dalam tafsir Al-Qurtubi ya, disebutkan yang pertama bahwasanya yang membangun Ka'bah itu memang Allah, ya kan? Ya, yaitu malaikatnya maksudnya ya, melalui malaikatnya. Dasarnya apa? Ayat tadi, ya, dasarnya ayat tadi. Kemudian ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala lil malaikah ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku telah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan manusia khalifah yang yasfiku dima ya, yang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Kata malaikat kan begitu. Dibantah oleh malaikat. Dan ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ceritanya begitu ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi juga begitu. Dari sahabat namanya Ja'far bin Muhammad. Jadi kemudian murka. Begitu murka, malaikat ini kemudian berkumpul di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawaf arsy Allah Subhanahu wa taala sampai Allah ridho kepada mereka, sampai Allah mengampuni mereka. Terus tawaf. Sampai Allah kemudian ridho, sudah aku ridho kepada kalian, aku ampuni kalian. Sekarang kalian bangun rumah di dunia yang semisal dengan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala ini, yang kalian nanti yang itu rumah itu buat orang-orang yang aku murkai dan orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bisa bertawaf di situ seperti kalian bertawaf mengelilingi arsy, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah malaikat ini membangun rumah tersebut. Di mana letaknya? Memang pas di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, searah dengan Baitul Ma'mur namanya. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang dikelilingi oleh para malaikat. Yang setiap kali masuk malaikat 70.000 masuk ke dalam rumah tersebut, enggak kembali lagi, masuk lagi 70.000, enggak kembali lagi, masuk lagi 70.000, enggak kembali, terus setiap hari begitu. Itu namanya Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur inilah yang sesuai dengan Ka'bah sekarang ini.
Yang Baitul Ma'mur itu ditawafi oleh para malaikat, Ka'bah ditawafi oleh manusia. Paham sampai sini? Ya? Ini pendapat yang pertama ya. Ini awalnya Ka'bah. Ini pendapat yang pertama ya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya. Yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam itu disuruh turun ya, dari surga, disuruhlah kemudian Nabi Adam itu untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadahnya manusia, tempat ibadahnya Nabi Adam dan tempat ibadahnya manusia nanti. Maka Nabi Adam pun ya membangun dengan anaknya yang bernama Syed, kan begitu ya, dengan anaknya yang bernama Syed, anaknya yang paling solih, yang paling solih. Disitulah kemudian Nabi Adam membangun Ka'bah. Ya, dibangunlah Ka'bah, selesai dibangun Ka'bah sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan tufan, yaitu apa? Banjir bandang. Ya, banjir yang menghabiskan segala sesuatu, yang tidak ada tersisa sedikit pun bangunan makhluk kecuali yang bersama Nabi Nuh di atas kapal. Iya kan? Tidak ada. Manusia tidak ada. Semuanya mati, semuanya manusia. Kecuali yang bersama Nabi Nuh di dalam kapal. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Itu doanya Nabi Nuh. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan seorang pun di muka bumi ini semua. Matikan semuanya ya Allah. Jadi tidak ada manusia, habis semuanya manusia. Kenapa Nabi Nuh bicara begitu? Nabi Nuh berdoa begitu. Bila tadar 'alal ardi minal kafirin, innaka intadarhum, jika kamu biarkan mereka ini masih hidup, innaka intadarhum wala yalidu illa fajiran kafar. Nanti kalau mereka punya anak, anaknya kafir juga itu ya Allah, matikan saja semuanya. Masya Allah ya. Sudah 900 tahun dakwah ya kan, kesel ya. Udah matikan semuanya ya Allah ya. Habis semuanya. Pas banjir itulah Allah Subhanahu wa taala angkat bangunannya, tinggal pondasinya saja. Diangkat bangunannya di Nabi Adam, diangkat bangunannya, terus dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Ya. Paham ya? Nah, ini yang kedua ya. Ini adalah pendapat yang kedua tentang masalah siapa yang bangun Ka'bah. Sudah, berarti tinggal pondasi kan? Bangunannya sudah ada, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Baitul Ma'mur namanya. Ketika Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj, nah, Nabi melihat Ibrahim alaihissalatu wassalam bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Ini sudah rumah yang paling dekat dengan asnya Allah Subhanahu wa taala sudah. Berarti Nabi Ibrahim ini sudah memang yang paling tinggi tempatnya di bawah as Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi masih naik sedikit lagi ke atas dari Baitul Ma'mur. Ya? Nabi masih naik lagi di atasnya Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim masih di Baitul Ma'mur. Berarti masih lebih mulia dan lebih tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua, dan yang ketiga terakhir adalah barulah Nabi Ibrahim lah yang membangun kembali, meninggikan kembali, ya kan? Tinggi selesai sampai Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu kan ceritanya Nabi Ibrahim ini sedang naruh batu, ya kan? Nabi Ibrahim datang dari arah sini, paham Ka'bah, ya kan? Hijr Ismail itu yang ada corong kuning, terus ada lingkaran begini, ya kan? Itu Hijr Ismail. Pas bangun Ka'bah begini, Ismail datang dari arah sini, paham? Dari arah sini, bawa hajar, bawa batu, satu hajar dibawa, ditaruh di samping gini, ini namanya hijir, batu-batu keliling namanya hijir. Nanti kalau sudah besar jadi satu ruangan namanya hujroh, ya kan? Iya, namanya hujroh, kamar.
Salah satu batu kan hajar, ya kan? Nanti kalau sudah ditumpuk-tumpuk jadi hijir. Hijir Ismail namanya. Ini batu yang ditumpuk-tumpuk sama Ismail di sebelah sini. Ismail numpuk batunya di sebelah sini, hijir Ismail. Nanti sudah jadi satu ruangan begitu, satu kamar begitu namanya hujro. Kalau di pondok, ya, kamar-kamar santri itu hujro namanya, hujro Aisyah, hujro Fatimah, hujro Khadijah, begitu kalau di pondok saya. Ada hujro-hujronya, ada kamar-kamarnya, kamar Aisyah, kamar Fatimah, kamar Khadijah, begitu. Hujro namanya. Nah dari situlah kemudian Nabi Ibrahim. Nah di situ kemudian itu bangunannya sampai di situ, bangunannya itu dipugar, ya kan? Dipugar, terjadi kerusakan. Sudahlah pokoknya renovasi Ka'bah ini sudah berapa kali lah, ya, namanya bangunan, ya kan? Wajar kalau kemudian suatu saat kena banjir, apalagi Mekah itu kan begini, ya kan? Mekah itu posisinya begini. Udah kalau air hujan turun mesti sudah kecamatan turun menggenang di sini sudah, menggenang di sini. Jadi mudah banjir sudah, ya. Jadi mudah banjir ya mudah rusak. Seringkali renovasi kan begitu, seringkali renovasi. Sampai padanya zaman Nabi direnovasi, namun hijir Ismailnya nggak masuk bangunan, ya di luar jadinya. Nah ya sekarang ini sudah, ya yang sekarang ini. Mana yang benar Ustaz? Mana yang kuat? Tentang tiga pendapat tadi itu, apakah Allah yang bangun, ataukah pertama yang malaikat yang bangun, atau Nabi Adam, atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ditanya mana yang benar, wallahu a'lam bishawab, ya. Dua-duanya bisa digabungkan. Artinya dari malaikat habis Nabi Adam bangun, rubuh habis ganti Nabi Ibrahim ganti Nabi Muhammad, selesai begitu saja. Untuk menggabungkan dari beberapa pendapat tadi, dan inilah pendapat yang diambil oleh Syekh Shalih Al Fauzan diantaranya. Beliau mengatakan, ya dulu nama malaikat, kemudian Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, sudah selesai gitu aja. Yang paling proporsional lah, ya, yang mencakup semua pendapat-pendapat tersebut. Selesai ya masalah ini, ya. Nggak ada lagi perdebatan, ya. Enggak, sudah selesai. Sudah aman ini, ya. Ustaz Solihin? Sudah ini, ya. Sudah. Belum tahu Ustaz yang tadi menjelaskan itu, Hah? doa Nabi Ibrahim itu apa dan ayat berapa? Oh iya. Yang Rabbana inni askantu min dzurriyyati surat Ibrahim. Dicek ayat berapa itu, ya, ayat berapa itu Mas? 37 ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. 37 ya. Coba dicek, ya. Ya 37. Kemudian yang tadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa huda, itu surat Al-Imran juz keempat itu, ya. Al-Imran ayat berapa itu? Ayat 96, ya. Ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim, dan seterusnya. 96, 97 ya. 96, 97. Baik. Itu ya. Jadi permasalahan ini sudah clear, ya, sudah selesai, tidak ada perdebatan. Kemudian kalimat selanjutnya wa Ismail, ya. Ismail ini dari kata atau dari bahasa Ibrani atau Suryaniyah. Jadi ini anunya begini bunyinya. Ismail itu adalah Isma-Yail. Isma-Yail, ya, dengarlah ya Allah, karena il itu Allah, Israel itu adalah Abdullah. Jadi Israel, ya, Bani Israel, Nabi Yakub, ya, Bani Israel. Israel itu kalau diarabkan artinya Abdullah, hamba Allah.
Il itu Allah dalam bahasa Ibrani Suryaniyah, ya. Il itu Allah. Jadi kalau Ismail itu adalah Isma ya Il, dengarlah ya Allah. Nah, gitu. Itu doanya Nabi Ibrahim. Pas ketika punya anak, maka anaknya dinamakan Ismail. Dari mana asalnya Ismail itu? Isma ya Il, dengarlah wahai ya Allah. Nemu baik Ustaz ya. Dari ini masa ya baca ya kan. Mau nggak baca ya tak tahu. Saya tak ngawur ini. Ustaz jadi lah, nggak usah cek pas baik ya kan. Macet ya. Memang begitu ya. Isma ya Il ya. Jadilah Ismail ya. Jadi namanya Ismail ya. Karena memang begitu ya, insya Allah begitu. Kemudian pertanyaan saya, kemudian selanjutnya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, ya, terimalah dari kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, pertanyaan saya adalah, siapakah yang berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Atau yang sebelumnya ya. Ismail disebutkan setelah Ibrahim, ya kan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, ya. Ada Ibrahim, ada Ismail. Kenapa disebutkan Ibrahim dulu baru kemudian Ismail? Jelas yang pertama karena Ibrahim itu bapaknya, Ibrahim anaknya. Ya. Yang kedua, karena Ibrahim lah sebetulnya yang bangun Ka'bah itu, Ismail yang nolong bangun Ka'bah. Jadi Ibrahim yang bangun Ka'bah awalnya bangun. Datang Ismail bantu, banyak begitu. Datang lihat ayahnya bangun, terus ditanya, ketika ayahnya bangun itu Nabi Ibrahim bilang, sungguh aku diperintahkan untuk membangun rumah ini, kata Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ismail pun membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah tersebut, ya. Ngasih batu, taruh Nabi Ibrahim, ngasih batu, taruh Ibrahim dan seterusnya. Ya. Dari situlah kita bisa lihat bagaimana akhlak Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Lihat ayahnya kerja, ya, langsung tolong. Ya. Lihat ayahnya kerja, langsung ditolong. Ya. Ini kalau anak kurang perhatian, marah. Mau marah ya gue gitu. Ini yang kurang apa namanya? Bapaknya yang nyuci mobil, anaknya nungguin, sudah selesai, anaknya bilang, marah wis, aku kasih. Ini nggak punya apa namanya? Etika, ya, punya etika ini. Subhanallah. Begitu lihat ayahnya bangun, langsung ditolong sama anaknya. Sudah, abi minggir biar saya yang bangun. Mestinya kan begitu kalau jadi anak yang ini kan. Kadang-kadang saya melihat nggak begitu kadang-kadang ya. Ayahnya yang bersihkan mobilnya, ya. Anaknya nungguin, ya kan. Nanti selesai anaknya yang pakai. Ya. Ini yang sebab kenapa Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Karena Ibrahim bapaknya, Ismail anaknya. Apa yang kedua karena Ismail lah sebetulnya yang bangun dibantu oleh Ismail. Ya. Maka kemudian Ismail disebut belakangan. Ya. Memang begitu. Iya, memang begitu memang ya. Enggak nambah-nambah, memang begitu, ya, memang begitu ya. Karena yang nolong al-aslu al-Ibrahim wal Ismail mu'inun, kata para ulama. Jadi asalnya memang Ibrahim dan Ismail membantu, bahasanya begitu. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Yang berdoa ini siapa? Yang berdoa ini Nabi Ibrahim kah? Atau Nabi Ibrahim sama Ismail yang berdoa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang berdoa siapa ini? Nabi Ibrahim sama Ismail. Nabi Ibrahim sama Ismail, ya. Dari mana Pak tahu Nabi Ibrahim sama Ismail? Domirnya dengan domir nahnu. Kami berdua ya. Ya. Jadi ada kalimat sebetulnya yang
nggak tertulis di situ ya. Ada kalimat yang nggak tertulis yang menunjukkan pelaku daripada doa tersebut. Aslinya begini. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu wa huma yaqulani ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aslinya begitu, aslinya panjangnya begitu. Jadi wa id yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu wa huma yaqulani, dan keduanya mengucapkan, wahuma yaqulani, dan keduanya mengucapkan ya Rabbana. Ada ya-nya sebetulnya tapi nggak ditulis, langsung Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, jadi yang berdoa itu adalah keduanya. Kapan berdoanya ini? Selesai bangun Ka'bah atau ketika bangun Ka'bah? Ketika apa sesudah? Sedang membangun Ka'bah. Apa enggak sesudah membangun Ka'bah baru berdoa Rabbana taqabbal minna? Sedang membangun Ka'bah. Sedang membangun Ka'bah ya. Jadi pas ketika naruh batu doa ini berarti. Atau setelah jadi kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sedang ya. Sedang membangun ya. Berarti setiap kali naruh batu doa Rabbana taqabbal minna. Ya, bukan setiap membangun, setiap meletakkan batu. Waktu membangun. Lah ya, waktu bangun kan waktu bangun meletakkan batu kan. Berarti setelah letakkan batu langsung berdoa Rabbana taqabbal minna. Begitu ya. Ya enggak apa-apa, namanya tadabbur ya kan. Namanya tadabbur kan begitu ya kan. Nah, tadabbur. Ya. Wa idh yarfa'u, dan ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah ya. Berarti apa? Berarti doanya setiap kali membangun kan begitu. Berarti setiap kali naruh batu kedua-duanya berdoa. Ismail dan Ibrahim berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Naruh batu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Naruh batu Rabbana innaka. Oh subhanallah ya. Subhanallah ya. Kita merenunginya kan begini, merenunginya kan begini. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Satu ya kan. Yang kedua yang merintahkan Allah. Yang dibangun rumahnya Allah. Logikanya sudahlah nggak usah berdoa gitu, tidak apa-apa, pasti diterima. Iya enggak? Iya kan? Logikanya kan begitu toh logikanya. Kenapa logikanya begitu? Kenapa? Yang bangun Khalilullah, kekasihnya Allah. Yang merintahkan siapa? Allah. Yang dibangun apa? Rumahnya Allah. Nah kalau sudah begitu, kenapa setiap kali naruh batu kok masih berdoa? Bukan selesai loh ya ini, bukan selesai ini. Setiap kali naruh batu, bayangkan itu, masih berdoa. Padahal yang merintahkan, yang berdoa Khalilullah, yang merintahkan Allah, yang dibangun rumahnya Allah. Logikanya tidak usah lah, pasti diterima. Logikanya begitu, logikanya pasti diterima. Tapi kenapa Nabi Ibrahim masih berdoa? Bukan berdoa selesainya, enggak, tapi setiap kali menaruh batu. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Etika adab yang luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin kan begini anunya ini, kalau kita ambil tadabburnya, semakin orang itu semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Rasa takut apa? Rasa takut tidak diterima amalnya, rasa khawatir amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin orang semakin dekat, semakin begitu. Buktinya apa? Nabi Ibrahim semakin menjadi Khalilullah, semakin takut. Bukan kemudian satu amal, tapi setiap kali. Berarti kalau kita ini apa namanya, nggak merasa ini, berarti memang nggak semakin dekat sama Allah. Kalau semakin dekat semakin takut mestinya. Nabi Ibrahim semakin dekat semakin takut. Nabi Ibrahim itu. Subhanallah. Ya, ini yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kan alhamdulillah ya, engkau umrah lah
bodoh mung 10 kali. Haji mung bitong mangke bodoh mung 3 kali haji ya. Bangga, kadang mungkin bangga di situ. Tidak kemudian khawatir yang banyak tadi itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ya, tidak ada kekhawatiran sama sekali bahwasanya amal yang banyak tadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang semakin dekat justru semakin khawatir amalnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya kan? Wa qadimna ila ma amilu min amal, dan ingatlah ketika kami hadapkan amalnya itu apa yang sudah dia kerjakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala pakai istilah debu yang berterbangan. Ini perlu didabur juga ini. Antum naruh uang, nyimpan uang. Sudah banyak antum simpan uang ini. Di kotak sini. Sama di kotak sini umpama. Kemudian antum buka uang itu hilang. Sama antum buka uang itu jadi debu. Jadi daun umpama. Mana yang lebih apa? Pencangkring Madura lebih getun, apa nama? Lebih nyesal itu apa? Lebih menyesal apa namanya? Lebih getun. Kalau orang Jawa tuh lebih gelo, apa orang Madura ini? Ya kan? Tentu yang lebih gelo itu jadi debu. Uang jadi debu lebih gelo daripada hilang. Apa maksudnya? Kalau hilang ya selesai hilang. Tapi kok bisa jadi debu? Bisa jadi daun. Padahal merah kabeh, beri ya merah. Bukan jadi daun. Itu apa namanya? Apa yang muturan bacaannya ya? Iya, apa nalongso apa getun apa? Geton ya. Getonnya itu yang jadi debu ini jadi debu ini getonnya. Begitu amal ini datang, seolah-olah sudah kebayang amal kita ini sudah numpuk selangit, sudah numpuk segunung, sudah yakin kalau sudah berat timbangan mau masuk surga. Ternyata begitu didatangkan kena debu semuanya, kena angin semuanya, jadi debu semuanya. Itu getonnya luar biasa. Ya kan? Itu yang ditakutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal beliau orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah loh ya. Kekasihnya Allah. Yang namanya Khalil itu beda dengan Habib. Habibi Bapak. Apa tahu? Artinya Habibi tahu kan? Ya Habibi ya apa? Apa? Yang kekasihku lah begitu ya kan? Ya Habibi kan begitu kita sering ya. Itu Habib itu masih kalah dengan Khalil. Ya Khalili. Habibi sama Khalili. Sama-sama kekasih. Tapi yang namanya Khalil itu dari kata-kata khala, celah kosong. Celah kosong. Berarti apa? Dalam hatinya Nabi Ibrahim itu sudah enggak ada celah kosong kecuali isinya apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Khalil. Namanya Khalil. Jadi kalau dia ini Khalilullah berarti apa? Sudah dalam hatinya itu sudah tidak ada celah sisi yang kosong yang isinya tidak ada kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Khalilullah. Nah, itu saja doa takut enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat semuanya begitu, ya kan? Semua para sahabat ini ya, yang Nabi katakan masuk surga. Abu Bakar, kamu masuk surga. Umar, kamu masuk surga. Utsman, kamu masuk surga. Apa kemudian setelah tahu kabar dari Nabi kalau mereka kemudian dijamin masuk surga, kemudian amalnya bangga, amalnya kemudian biasa-biasa? Enggak, semakin meningkat. Kan begitu, semakin takut. Kenapa semakin takut? Karena tahu sudah dijamin masuk surga, justru semakin takut. Padahal sudah dijamin masuk surga, kok justru malah semakin
takut. Nabi kan begitu ya, sudah diampuni, sudah dikasih tahu diampuni, yang dulu maupun yang akan datang, ibadahnya masih sampai kakinya bengkak. Nah, itulah mestinya kalau kita ini semakin tinggi. Kenapa kita nggak merasa takut? Berarti pertanyaannya adalah kita belum semakin dekat sama Allah, makanya kemudian yakin kalau amal kita diterima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jarang kita selesai sholat berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selain infak, naruh cemplung umpama ya kan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, setelah naruh di kotak Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sudah naruh Rabbana taqabbal minna innaka antas. Habis baca Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas. Pernah begitu? Jarang, lupa ya. Habis ngaji seolah-olah sudah yakin ngajinya diterima. Habis masuk yakin sudah diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya enggak, mestinya habis nyemplungin ya kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Habis baca Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mestinya begitu. Kenapa Nabi Ibrahim apa? Setiap kali naruh batu. Ya. Setiap kali naruh batu. Baru kemudian doa. Berarti apa? Ya setiap kali kita beramal ya berdoa. Bukan kemudian malam baru berdoa. Malam baru berdoa, ya Allah terimalah semua amalku. Sudah selesai semua. Nabi Ibrahim kan nggak selesai. Setiap kali begini baru doa. Kan? Kalau berdoa kalau berdoa setelah berdoa ini Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah itu, oh ya Allah terima kasih amalku dan upamanya ditambah begitu boleh. Tidak apa-apa. Ya. Kan doa yang pertama itu pakai kalimat Al-Quran, pakai kalimat hadis, pakai kalimat kita sendiri. Tidak apa-apa itu sudah. Al-Quran ditambahi pakai hadis, ditambahi pakai kalimat kita sendiri, kan begitu. Ditambahi pakai kalimat kita sendiri. Tidak apa-apa. Ya. Mana yang lebih aktual? Yang kan urut-urutannya kan begitu. Pakai doa Al-Quran dulu, pakai hadis, baru pakai kita, tambahi dari kita untuk memperkuat daripada kita. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa ya. Semakin kita merendahkan diri ya, semakin doa itu dekat dengan terkabul. Kan intinya doa itu kalau mau dikabul itu angkat Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Sudah. Ini doanya, innaka antas samiul alim. Ya kan? Engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, kan begitu. Jadi angkat Allah baru rendahkan diri kita. Rabbana inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah aku telah berbuat zalim kepada dengan kedzaliman yang banyak ya Allah. Kan begitu. Dan Engkau ya Allah Maha pemberi taubat. Engkau ya Allah Maha penerima taubat. Engkau ya Allah Maha pengampun. Engkau ya Allah Maha ini. Terima insyaallah. Terima insyaallah ya. Jadi intinya begitu ya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita tadabburi dari ayat ini insyaallah. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, masih tadabbur insyaallah dan faedah daripada ayat yang kita baca ini. Baik, kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.